Pemerintah narikin pajak ke rakyat. Jadi kita rakyat setengah mati kerja cuma untuk membayar utang pemerintah. Meningkatkan pajak PBB 100%. 250%. Bayangkan sistem kita itu sudah sampai serut itu gitu loh. Inflasi itu kenaikan harga-harga. Enggak, definisi yang paling kejam itu penurunan nilai uang. Jadi seakan-akan kita naik gaji gitu. Gaji? Tapi gajinya hanya untuk sama. Kalau dulu bisa dipakai untuk makan di warteg 2 piring, sekarang malah 1 piring gitu. Saya itu sampai sekarang belum menemukan definisi orang miskin di Al-Quran itu. Nyaris nggak ada. Mindsetnya itu ketika dia menerima gitu ya. Itu seakan-akan menerima itu adalah miliknya. Tetap solih dan tetap kaya itu bukan lagi pilihan gitu. Itu bukan dua hal yang kontradiktif ya. Tapi itu sebenarnya harus berjalan bersama-sama. Salah satu ciri orang yang kaya, yang punya kemampuan buat dirinya kaya ya orang yang mau berbaur, orang yang mau membangun jaringan, orang yang mengikuti, orang yang grow up, tumbuh terus-menerus, dia berbagi apa, itu disebut orang kaya. Dan dia itu bisa melipat gandakan kekayaannya sebenarnya. Cuman lawan kita itu adalah itu kemalasan. Orang kaya pun tidak ada yang bebas dari masalah. Semuanya bermasalah. Orang kaya miskin. Sebenarnya yang pengen kita cari itu apa dalam hidup ini? Dulatan bainal aghniyai minkum. Kay layakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jadi itu kan bagaimana spare atau kekayaan itu tidak hanya berputar hanya di orang-orang yang berada saja. Tidak ada ilmu yang diciptakan untuk menyusahkan manusia. Ilmu itu diciptakan dalam rangka untuk menjembatani kita memahami tentang ciptaan Allah itu. Ilmu-ilmu yang Allah ciptakan itu. Jika kamu ingin belajar dari mereka yang tumbuh bersama zaman, berpikir lintas batas dan memimpin dengan nilai-nilai Islam, maka prodi ekonomi syariah adalah panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Wonder Home Podcast. Dan pada malam atau hari ini kita kedatangan pakar-pakar ekonomi. Bukan sembarang ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ada Mas Dr. Sutrisno, ada Dr. Sobar M. Johari, ada Dr. Syarif As'ad gitu. Dan ini kita ngobrol tentang satu ekonomi. Ada beberapa gini ya. Kayak kemarin di Pekalongan itu ada satu kejadian. Orang mesen hotel. Yes, hotel syariah. Ingat, hotel syariah Indonesia. Hotel Indonesia syariah gitu. Lewat satu aplikasi, Traveloka sebut saja gitu. Terus kemudian dia masuk hotel itu dapat cas lagi. Dan kemudian nggak mau gitu kan ya. Terus kemudian nggak mau, tapi si pemiliknya ini ngotot untuk tetap ngecas dia cuma berapa puluh ribu lah gitu. 10.400 ya. Dan kemudian loh kan nggak sesuai akadnya kan sudah selesai di Traveloka kira-kira begitulah gitu. Kok saya masih dicas lagi? Ini pakai branding syariah tapi kok akadnya nggak syariah gitu kira-kira ya. Nah kita pengen mengenal lebih lanjut tentang apa sih itu ekonomi syariah secara umum. Karena ada beberapa yang seperti tadi oknum dengan mengatasnamakan syariah, tapi kadang mengecewakan pelanggan, gitu ya. Apakah memang semudah itu istilah syariah disalahgunakan? Sebenarnya kalau kita ngomong tentang ekonomi syariah itu makhluk apa sih? Tentang apa sih? Mungkin Pak Syarif bisa memulai. Ya. Baik, terima kasih Pak Siva. Malam ini saya senang sekali karena bisa hadir di Wonder Home Podcast ya. Ini yang sudah ditunggu agak lama nih, memang cerita ekonomi syariah ini ya, susah men-schedule Pak Kaprodi ini agak susah nyari schedule-nya. Ya, memang dari sedikit cerita tadi Pak Siva tentang bagaimana syariah tapi kemudian prakteknya nggak syariah. Inilah memang realitas yang terjadi tidak hanya di
bisnis hotel syariah ya, atau kalau di ekosistem itu kan salah satu bagian core bisnisnya adalah hotel syariah gitu. Sebenarnya syariah yang lain banyak, dan praktek-praktek itu tentu juga mungkin tidak sedikit kita jumpai ya. Mungkin di praktek-praktek yang lain katanya ada destinasi wisata syariah, nyatanya juga masih terdapat ini itu yang tidak sesuai dengan syariah. Itu sangat mungkin terjadi karena ya kembali pada realitas memang. Masyarakat kita ternyata memang masih punya peluang untuk diedukasi gitu ya. Masyarakat kita ini ya literasinya tentu butuh orang-orang yang betul-betul bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, praktek tadi itu mencerminkan atau menggambarkan bahwa praktek syariah itu memang tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita tidak tahu sebenarnya syariah itu tempatnya di mana. Ya tentu kalau sudah ada akad ya tentu itu bagian pentingnya. Di samping praktek-praktek tentang syariah itu ya prosesnya juga harus benar gitu ya. Kemudian implikasinya pun orang harusnya tahu bahwa yang dilakukan itu berdampak positif pada yang melakukan, ya, yang memberikan manfaat ataupun yang diberi manfaat. Itu semuanya akan kembali kepada kebaikan-kebaikan. Sebenarnya juga termasuk ini di yang paling banyak disorot selain ini praktek terakhir tadi itu ya. Praktek-praktek sebelumnya orang banyak sudah melihat bank syariah, katanya syariah, tapi sama aja dengan konvensional. Nah, ini realitas yang masyarakat juga perlu melihat secara proporsional, ya tentu lebih dekat, ya lebih bijak, bahwa masyarakat kita banyak yang berada di tengah-tengah ekosistem syariah, tapi faktanya tentang bagaimana mereka memahami syariah itu belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. 1-2 orang ya mungkin sudah menerapkan dengan baik, tapi kan orang yang tadinya kalau di praktek konvensional ya, bank syariah dan konvensional, banyak bank syariah yang lihat background sumber daya manusianya dari konvensional, dan itu orang banyak yang mengatakan ini produk-produk karbitan. Wah, kita tahu sendiri istilah itu. Kalau karbitan ini ya kalaupun mateng ya sebenarnya mateng dipaksa gitu ya. Ini yang terjadi. Jadi meskipun kadang itu pakai label brand syariah, tapi sebenarnya kekurangan sumber daya juga ya. Sumber dayanya di training dalam konvensional, sehingga itu baru dipakai di level permukaan saja gitu. Brand syariah itu. Atau mungkin gini Pak Sobar mungkin bisa mengelaborasi sebenarnya core-nya syariah, value yang ditawarkan syariah itu apa sih yang mungkin dalam konteks ekonomi secara umum ya, yang beda dengan ekonomi pada umumnya. Jadi gini, syariah itu kan datang kan menawarkan alternatif yang selama ini dalam tanda kutip sudah menjadi racun dan menggurita di kalangan manusia tentang cara bekerja ekonomi. Ekonomi Islam itu kan punya prinsip keadilan, keseimbangan gitu. Keadilan, keseimbangan, dan tidak ansih bertujuan hanya untuk dirinya sendiri. Distribusi merata. Nah, persoalan itu belum sepenuhnya dipahami oleh Muslim dan manusia pada umumnya. Nah, kalau kita telisik, kalau saya belajar ekonomi makro mikro sampai makro 4 itu ya, itu yang mikro, khusus yang mikro, yang belajar tentang bagaimana ekonomi itu, pada dasarnya itu tujuan semua dari ekonomi itu kan adalah kan keseimbangan, distribusi, keadilan. Tidak, ilmu ekonomi itu bukan diciptakan dalam rangka untuk merusak umat manusia. Ekonomi termasuk ilmu kan diciptakan untuk menjembatani menjembatani apa yang diciptakan oleh Tuhan, dan manusia mempelajarinya dengan ilmu. Dan salahnya bagaimana kita mengurai kita itu bertransaksi, berekonomi untuk kebutuhan bersama. Tujuan yang lain kita berekonomi kan sebenarnya kan untuk memanage kebutuhan. Dan tidak ada ilmu yang mengajarkan itu bahwa ekonomi itu atau ilmu itu digunakan untuk kerakusan, itu nggak ada. Itu dari impact itu. Dan ekonomi kan sebenarnya mau menetralisir itu.
Cuman dalam stepnya itu kita itu mengalami kendala. Yang pertama itu adalah terutama SDM. Masih banyak di kita itu tidak paham tentang ekonomi. Ekonomi Islam itu dianggap lebih malah memperluat, ya karena fondasi kita itu, milestone kita itu udah dikenalkan sejak dulu kan bagaimana berekonomi secara umum berkonvensional itu. Transaksi yang penting dapat keuntungan. Hal-hal kayak gitu kan sudah didoktrin kita sejak dulu itu. Jadilah kamu kuliah terus jadilah orang kaya kayak gitu. Terus orang kaya beli rumah apa itu semuanya. Tidak ada tertanam, mungkin jarang ada yang menanamkan bahwa kamu hidup itu dalam rangka secukupnya untuk mulai kehidupanmu secukupnya. Setelah itu kamu harus berbagi. Karena ekonomi terus yang apa yang kamu cari itu ada hak orang lain mamanya. Itu kan mengajar kita distribusi. Tapi kan jarang kita diajarkan kayak gitu. Sedangkan kita itu bagaimana orang kaya. Kaya itu ya. Kaya. Kamu kuliah harus di kedokteran karena kedokteran itu dianggap nanti bisa datang orang kaya. Ya, kalau ada kuliah di ekonomi. Betul. Iya. Kalau kemarin saya nonton siapa di Noya atau apa itu, ada 4 jalan orang tahap. Pertama survival, masih mahasiswa dulu kan survive bisa hidup lah gitu. Terus kemudian ke arah security, sudah mulai aman. Mulai early karir jadi dosen atau jadi apa gitu. Yang ketiga itu sukses. Dan banyak orang berhenti di kesuksesan itu identik dengan kekayaan. Dan sudah di situ umur berapapun kalau berhenti di sini ya merasa dirinya sukses, bisa beli mobil, bisa beli ini dan itu gitu. Tapi yang lupa keempat, signifikan, menjadi bermakna. Bermakna ini tadi kan mestinya ekonomi Islam dengan keadilannya, dengan perspektif yang tadi disebutkan Pak Sobar itu kan hidup jadi lebih bermakna gitu. Berbagi gitu ya. Iya, jarang kalau orang mamanya salah satu keberhasilan orang belajar di ekonomi mamanya dia jadi pengusaha. Niatnya jadi pengusaha, memulai usaha karena pengen kaya, bukan karena kita pengen punya usaha setelah itu mempekerjakan orang banyak. Mempekerjakan orang banyak kan dalam artian kita itu berbagi. Dan semangat kita setiap hari menghidupi usaha itu karena dalam rangka biar orang-orang yang bekerja dengan kita itu kita gaji. Jadi kita sama aja menafkahi orang lain itu. Saat kita menafkahi orang lain, mulai gaji, dapat bonus karyawannya akan mendoakan kita. Itu kan berbalik kayak gitu sebenarnya. Tapi itu jarang yang diajarkan di kuliah secara umum, school of business kayak gitu itu. Kayak gitu. Karena Islam itu kan harusnya masuk ke situ. Kalau perspektif ya itu ya Islam bahwa ada konteks berbagi, keseimbangan, keadilan dan segala macamnya itu. Kalau dalam cakupan ekonomi Islam itu kan sebenarnya spektrumnya lumayan luas ya. Ada spektrum keuangan, identik dengan perbankan dan segala macamnya, kewirausahaan gitu. Tapi yang juga khas Islam itu bidang-bidang yang non keuangan. Salah satunya ziswaf. Nah gitu Mas Tresno ya. Kalau ziswaf itu, kalau Mas Tresno melihat kedudukannya dalam konteks secara umum yang kita bicarakan tentang ekosistem ekonomi syariah itu letaknya di mana dan perannya apa kira-kira Mas Tresno? Ya, kalau kita mungkin sebelum ke arah ziswaf yang sekarang gitu. Sebenarnya kan adanya ziswaf dalam Islam itu kan sudah dikondisikan bagaimana Allah kalau boleh kita men-cite salah satu yang disampaikan oleh Allah yaitu dulatam bainal aghniyai minkum. Kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum. Jadi itu kan bagaimana spare atau kekayaan itu tidak hanya berputar hanya di orang-orang yang berada saja. Nah, di sini posisinya adalah tadi mendukung bahwa keberadaan ziswaf itu untuk memperkuat kondisi perekonomian kita, gitu ya. Tentu dari sisi-sisi yang ada core-nya di situ yaitu dari zakat, infak, sedekah, wakaf. Dari situ. Gitu. Bahkan yang tadi sudah disampaikan Pak Subar tadi misalnya terkait dengan ekonomi itu kan core-nya nanti kalau berhenti hanya kepada level 3 tadi kekayaan itu kan kalau dalam konteks sekarang kan
ya itu sudah lewat gitu, harusnya sudah lewat. Sebagaimana disampaikan ya kalau dalam Islam ya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi artinya sebenarnya core ekonomi atau termasuk core dari Islamic Social Finance itu. Jadi sejauh mana Islamic Social Finance itu berperan, ya artinya sejauh mana kebermanfaatannya gitu. Mungkin kita juga barusan kemarin mendengar bagaimana misalnya seorang Bill Gates yang begitu aktivitas filantropinya, filantropinya yang begitu luar. Itu dalam rangka sebenarnya kalau dalam Islam ya itu semakin kesini itu semakin bukan keuntungan secara pribadi, tapi bagaimana menebar kemanfaatan itu. Jadi, ukurannya adalah seperti itu. Gitu. Oke, coba saya pengen sedikit playing devil advocate gitu ya. Kan banyak asosiasi ekonomi Islam, salah satunya siswa berbagi keadilan, menebar manfaat yang sifatnya sosial, yang sifatnya tabaruk lah gitu ya. Sementara yang sifatnya mendorong untuk orang kaya untuk sukses secara materi itu kok tidak kelihatan. Maksud saya tidak kelihatan itu. Coba lihat orang kaya sekarang, yang muslim berapa sih? Yang syariah berapa sih? Kalau ada ya orang punya komentar begitu, kira-kira gimana cara mereplaynya, Pak Syarif? Iya. Memang ada banyak versi ya. Sehingga ketika kita ingin mana yang lebih dulu gitu. Jadi kita itu punya tujuan apa, itu mulainya kan mesti dari kecil dulu gitu. Makanya seperti yang diterapkan di Indonesia ini, ekonomi Islam itu juga mulainya dari sangat basic sekali gitu. Dulu mungkin orang belum kenal tentang syariah itu yang seperti apa. Tapi ketika sudah mulai hadir ya, ada bank berbasis bagi hasil, bank bagi hasil kalau dulu ya. Itu kan satu-satunya, dan itu orang asing sekali. Itu makhluk apa gitu kata Pak Siwa tadi. Sehingga ketika orang mulai berangsur-angsur, oh ternyata itu jauh lebih menenangkan ya bagi hasil itu. Ada pihak-pihak yang memang memberi pinjaman tapi tidak dengan tadi ada pihak-pihak yang dirugikan karena memang ada akad, ada tujuan yang jelas, ada pengawalan, kemudian keuntungan juga dibagi rata. Nah sebenarnya di sisi lain selain misi mulai dari kecil yang dibangun oleh masyarakat yang sadar, masyarakat yang lebih solih lah mungkin ya bahasa awal itu, karena orang sebenarnya kalau mau mulai dari kegiatan-kegiatan sosial, seringkali masyarakat Indonesia belum siap. Maka seringkali harus ditunjukkan bagaimana mereka melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dengan pembangunan, yang dengan pembangunan itu mampu mensejahterakan, yang banyak memang akhirnya larinya ke orientasi materi. Tapi dengan itu tetap berkembang ekonomi syariah. Tahun 90-an gitu, awal 90-an orang pingin tetap bisa mengembangkan diri gitu ya, mengembangkan ekonomi diri gitu. Tapi mereka melalui cara-cara yang benar itu bagaimana gitu, terhindar dari praktek-praktek bunga yang kemudian ini orang tetap bisa kaya. Sehingga dua jalur tetap solih dan tetap kaya itu bukan lagi pilihan gitu. Itu bukan dua hal yang kontradiktif ya. Tapi itu sebenarnya harus berjalan bersama-sama. Nah, seringkali kadang orang abai ya ketika harus berjalan bersama-sama itu kan kadang untuk menyeimbangkan agak sulit ya. Sehingga dia harus doyong kanan, doyong kiri gitu. Sehingga itu tidak mudah. Makanya kenapa Bank Syariah juga pada awal perjalanannya memang tidak begitu survive dengan cepat. Maka perlu ketika pemerintah memang penggagas dari konsep ekonomi syariah waktu itu memang pemerintah kita ya baru. Sebagian orang mulai menyadari, bahkan Presiden Soeharto sendiri menyadari ini adalah salah satu alternatif kalau waktu itu belum menjadi solusi sih ya. Alternatif yang masyarakat kita kan masyarakat Islam dengan konsep Islam sebenarnya ini sudah mulai harus di backup, didorong oleh pemerintah. Nah, maka muncullah ada peraturan tentang perbankan gitu ya. Ada dual system, mulai dari dual system. Maka dari situ lembaga perbankan didorong untuk ini loh,
ya secara konvensional, yang syariah pun juga diberikan opsi bagi masyarakat. Ada window syariah, ada window, gitu. ada double, ada apa namanya, ada double track gitu. Mana yang kira-kira bagi pemerintah saat itu ini karena betul-betul bisa menjadi alternatif untuk bisa mensejahterakan masyarakat Islam ya waktu itu, masyarakat Indonesia terutama masyarakat Islam. Nah, seringkali bahkan kalau masyarakat kita itu pada akhirnya harus memilih ini tadi ya, harus memilih, ini masyarakat karena betul tadi kata Pak Sobar ya, tentang masyarakat kita ini kan sudah sejak awal doktrinnya adalah doktrin konvensional, sehingga itu tantangan yang tidak mudah bagi penerbangan syariah. Itu apalagi kan undang-undangnya waktu itu juga belum jelas ya, di awal tahun 2000-an. Sehingga ketika perbankan syariah mulai muncul ya, peraturannya, kemudian pemerintah sendiri mulai mendukung bank-bank BUMN untuk bisa hadir. Ini dengan harapan sebenarnya masyarakat kita itu ditunjukkan untuk mulai menggemari itu produk-produk Islam sendiri dengan bank syariah yang dihadirkan. Maka 2008 dengan muncul undang-undang 21 ya tahun 2008 ini awal. Nah, itu sebenarnya awal kebangkitan ekonomi syariah melalui perbankan yang sejak awal saya melihatnya sudah mulai ada orientasi itu bahwa ketika perbankan itu berdiri sendiri, nampaknya respon masyarakat ini tidak berbanding lurus ternyata. Tapi justru pemerintah sudah menyiapkan bahwa mulai muncul 2009 tentang ekosistem syariah. Ini menjadi gagasan yang sangat luar biasa, akselerasi yang sangat luar biasa, sehingga bank ini kalaupun uangnya katakan akan diputar, ya ke bisnis apapun itu sebenarnya bisa dimungkinkan. Iya, tapi ketika masyarakat waktu itu masih menilai bank syariah kok mahal gitu ya. Itu yang kadang ini agak kontradiktif ya. Meskipun bank syariah saat itu belum bisa menjawab apa-apa karena realitasnya bank syariah itu memang lebih mahal. Tapi ada sisi lain yang tadi Pak Sobar bilang juga nih. Sisi lain yang sebenarnya masyarakat harus tahu tentang kadar keuangan itu tidak hanya untuk kesejahteraan semata di dunia saja, tapi bagaimana orientasi kesejahteraan yang jauh lebih panjang, lebih jauh di akhirat nanti sudah mulai dipikirkan. Ya, momentum munculnya syariah di Indonesia ya kan ada dulu ya Bank Muamalat lah ya awal-awal ya. Terus kemudian maraknya BMT di mana-mana gitu. Terus kemudian diandalkan lah ini skema syariah ini perbankan dan keuangan paling tahan terhadap krisis. Saya pernah dengar itu tuh dulu tuh terhadap karena krisis 98 itu gitu. Kalau saya ngamati gini tadi kembali tentang kekayaan itu. Saya pengen clearkan itu dulu. Saya itu sampai sekarang belum menemukan definisi orang miskin di Al-Quran itu. Nyaris nggak ada. Susah kan? Definisi orang miskin di Al-Quran itu kan hampir nyaris nggak ada. Definisi Islam, orang miskin itu kayak apa? Nggak ada. Saya sepakat sama Bill Gates itu. Bill Gates itu waktu ditanya sama wartawan, dia kan punya anak kan, cewek. Apakah anakmu akan menikah dengan orang miskin? Ada wartawan yang ceneh kayak gitu. Tapi Bill Gates stop. Kamu definisikan orang miskin itu kayak apa? Kata Bill Gates, definisi saya, orang miskin itu bukan orang yang nggak punya uang. Kata Bill Gates, orang kaya itu bukan orang yang punya uang banyak, itu salah. Orang kaya itu adalah orang yang punya kemampuan untuk membentuk dirinya itu kaya. Jadi ada orang kaya yang nggak punya uang. Ada juga orang miskin yang punya uang banyak. Tapi endingnya akan dilihat. Contoh kasus di Jawa Timur waktu pabrik Pertamina itu dibangun, kan ada masyarakat itu dapat ganti rugi itu. Satu orang itu dapat 4 miliar, 2 miliar. Itu dalam tempo nggak ada 1 tahun itu uangnya udah pada habis. Itu menurut saya mungkin itu salah satunya ya. Mungkin dianggap gitu ya gitu. Ada orang kaya yang nggak punya duit itu juga banyak, tapi ada orang miskin yang punya duit banyak. Tapi yang masalahnya itu masalah. Jadi
salah satu ciri orang yang kaya, yang punya kemampuan buat dirinya kaya ya orang yang mau berbaur, orang yang mau membangun jaringan, orang yang mengikuti, orang yang grow up, tumbuh terus menerus, dia berbagi apa, itu disebut orang kaya. Dan dia itu bisa melipat gandakan kekayaannya sebenarnya. Cuman lawan kita itu adalah itu kemalasan. Banyak orang yang punya kayak gitu itu. Nah, sebenarnya kalau tadi ekonomi Islam itu doktrinnya dimulai dari situ, nggak langsung masuk ke tiba-tiba ke dunia perbankan. Ini kan ekonomi Islam itu seolah-olah masuknya itu lewat finance, keuangan. Finance lewat akad Lewat perbankan. Padahal sebenarnya mindsetnya itu didoktrin seperti itu dulu agar orang itu paham berekonomi, nggak langsung lewat keuangan. Nah, sebenarnya dan sayangnya keuangan di kita itu sudah terkooptasi semuanya dan tidak bisa dihindari dari udah mafia, dari sejarah tadi, sejarah tentang the Fed di Amerika, semuanya itu kan sudah terkooptasi dan sampai ke negara-negara berkembang itu loh. Boleh dulu saya optimis dengan tadi yang disampaikan Pak Sarif itu bahwa kita itu punya BMT yang bisa tahan dengan kredit. Oke, kalau BMT menggunakan sistem sendiri dan sebagainya, itu mungkin akan jalan. Tapi lama-lama itu sistemnya kayak perbankan. Bank syariah itu juga harusnya membuat sistem tersendiri. Jangan seperti kayak sistem perbankan pada umumnya. Lah BMT mengadopsi semuanya dan semuanya ya hancurnya di situ. Karena hancurnya perbankan salah satunya itu karena sistem itu loh. Jadi kayak pemahaman saya dulu kan mikir itu. The Fed itu tugasnya itu salah satunya itu mencetak uang dolar. The Fed itu Federal Reserve. Ya, Federal Reserve di Amerika. The Fed itu kan swasta, bukan bagian dari pemerintah. Mereka punya keuangan mencetak uang sebanyak-banyaknya tanpa aset underlying loh. Kalau tanpa aset underlying, sementara uang itu yang kita cetak berapa, padahal mamanya uang yang kita cetak mamanya cuma harga 10.000, tapi dikasih nomor dengan tanda tangan itu seolah-olah itu uang itu adalah harganya itu jadi 100.000 atau berapa. Lah sementara di sana mencetak uang kayak gitu, itu kan kalau teorinya kalau semakin banyak cetak uang itu kan menimbulkan inflasi, dalam hal menurunkan nilai uang. Apalagi uang dolar itu dipakai di negara-negara berkembang. Secara otomatis negara-negara berkembang mereka itu mamanya menghadapi krisis, tiba-tiba utang banyak dari dolar kayak gitu, terus yang suruh bayar karena utangnya itu suruh bayar bunga itu siapa? Ya pemerintah. Pemerintah punya rakyat, pemerintah narikin pajak ke rakyat. Jadi kita rakyat setengah mati kerja cuma untuk bayar utang pemerintah. Meningkatkan pajak PBB 100%. 250%. Bayangkan sistem kita itu sudah sampai serut itu gitu loh. Sementara kalau tiba-tiba kalau terjadi, maksudnya kurang kayak gitu, terjadi inflasi. Inflasi itu cuma akan ya menaikkan harga barang-barang, tapi sebenarnya inflasi yang paling definisi Islam dia paling kejam itu adalah adanya penurunan nilai uang. Kita kerja banting tulang kayak gitu, itu ternyata itu biasanya uang bisa membeli beras 2 kilo, ternyata kita cuma beli beras cumanya 1 kilo. Itu kan sebenarnya penurunan. Orang mengatakan inflasi itu kenaikan harga-harga. Enggak, definisi yang paling kejam itu penurunan nilai uang. Jadi seakan-akan kita naik gaji gitu. Gaji? Tapi gajinya hanya untuk sama. Kalau dulu bisa dipakai untuk makan di warteg 2 piring, sekarang malah 1 piring gitu. meskipun tetap saja 20.000 gitu. Bayangkan aja, kita mati-matian kerja untuk bayar pajak, pajaknya digunakan untuk bayar hutang, bayar bunga hutang. Sementara orang yang di sana, the Fed di Amerika yang 7 keluarga kayak gitu bisa menikmati bunga kita terus menerus. Sistemnya udah kayak gitu loh. Jadi memang sistem keuangan yang eksploitatif ya, sistem keuangan yang tadi itu menghisap dengan menggunakan skema debt trap dengan uang itu. Tapi saya juga tertarik yang juga poin pertama tadi itu tentang definisi miskin atau tidak miskin itu ya tetap ada nanti dalam konteks siswa fikih mesti ada ininya ya, secara materialnya diukur. Tapi dari sisi mentalitas, dari sisi growth mindset atau fixed mindset, kadang ini tetangga saya dapat tol
bisa dalam dalam seminggu habis 1 miliar gitu misalnya. atau diputar, kan beda dengan growth mindset. Jangan-jangan atau memang begitu ya dalam konteks Ziswaf, dalam konteks filantropi, kebanyakan mentalitas umat itu menjadi mustahik, bukan muzaki. Ini memang tantangan terbesar kita masih di sana, Pak Sif. Jadi tadi menyambung sedikit ya, sampaikan Pak Sobar tadi. Kalau dalam Islam kan terjemahnya dan definisinya kan jelas. Laisal ghina fi kasratil ardi walakinal ghina nafsi, kan gitu ya. Jelas ya. Jadi dikatakan Mas Tris. Iya. Kalau kekayaan itu bukanlah, kalau dalam Islam orang yang disebut orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan, tetapi adalah orang yang walakinal ghina nafsi, orang yang pandai bersyukur. Artinya pandai bersyukur itu dengan memiliki apapun itu, dia tetap bisa berbagi, mencukupkan diri untuk bisa berbagi. Nah, ini adalah bagian dari tadi ya, dalam Islam social finance itu memang kendala kita itu sekarang itu di mindset, Pak. Beberapa saat yang lalu kita diskusi bukan hanya dari Lazismu ya, beberapa pengelola zakat yang itu memberdayakan pengelola zakat itu memberdayakan mustahik untuk kegiatan ekonomi atau sangat produktif yang berupa kegiatan bisnis ini. Dari jumlahnya ada yang bisa berjalan sampai sekarang itu 10% itu nggak ada. Karena mereka ya seperti itu. Jadi mindsetnya itu kalau tidak diberi itu tidak berjalan. Sehingga modal yang diputar itu selalu habis. Tetapi habisnya bukan untuk perputaran bisnis, tapi untuk kebutuhan yang lain. Dan itu meskipun sudah dipantau dan ini dibina, itu pun ya ada yang berjalan. Tapi ya tadi nggak sampai 10%. Dari 100% itu nggak sampai 10%. Ya. Itu dari semua lembaga zakat. Tidak hanya Basnas dan seterusnya. Nah, itu kembali tadi mindset tadi. Mindsetnya itu ketika dia menerima gitu ya. Itu seakan-akan menerima itu adalah miliknya. Nah, ini loh Pak Sif. Dan ketika menerima bantuan apapun itu sudah menganggap bahwa itu milik haknya. Padahal itu bukan. Itu adalah bagian dari haknya memang, tetapi hak itu harus didistribusikan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam ya tadi. Kalau itu bisnis diputarkan dalam bisnis, jangan lupa kalau bisnis itu harus juga istilahnya itu mensisihkan ya hartanya atau menyisihkan bagian dari keuntungan entah berapapun itu untuk kegiatan yang tadi sosial gitu. Nah, kembalinya ke sana. Nah, sedikit lagi ini terkait dengan model mindset tadi ya, mindset yang terlanjur. Pernah saya melihat langsung ya, misalnya orang itu dengan mengendarai mobil yang cukup mewah gitu ya, tapi dengan mententeng gas 3 kg gitu. Itu kalau perasaan orang yang biasa, tapi itu menurut saya itu hal yang tidak sehat gitu. Padahal kan jelas di gas itu hanya untuk dan naiknya mobil mewah sih Pak. Dan termasuk kemarin ada anggota DPR ya, itu ada yang ini masak tapi gasnya ada gas 3 kg masak mie gas. Ini adalah ya mohon maaf ini termasuk tadi memang tantangan bangsa kita ya, karena mungkin jajahan yang begitu lama ya dari Belanda itu, jadi mindset kita itu memang selalu tangannya di bawah gitu. Jadi tangannya di bawah, dan untuk kadang-kadang meskipun sudah posisi sebenarnya dia tuh sudah kayak tadi menggunakan mobil mewah, tapi karena nggak sadar tangannya itu masih gini gitu, tangannya itu masih menada ke atas itu. Jadi dia menenteng itu tuh nggak malu gitu ya, nggak malu gitu. Nah ini jadi memang tantangan terbesar kita, termasuk di lembaga atau kegiatan yang sifatnya ya tadi kegiatan filantropi. Oke, ini kita punya masalah sumber daya tadi itu ya, yang banyak konvensional berkecimpung di syariah, tapi prinsip syariahnya belum optimum dilaksanakan. Dalam konteks makronya kita punya masalah pemerintah bayar utang luar negeri, dan itu kan budgetnya luar biasa besar di APBN tiap tahunnya, dan yang dihisap adalah negara-negara berkembang, konteksnya kayak gitu, dengan mindset yang masih
banyak mindset yang konsumtif gitu ya, tidak growth mindset, nggak berkembang, masih menjadi penerima dan seterusnya. Mengerucut kepada prodi ekonomi syariah, apa yang bisa ditawarkan oleh prodi ekonomi syariah? Ini Pak Prodi. Tentu ini menjadi satu telisik ya, yang memang perlu untuk kita jawab sebagai satu tantangan. Tapi insya Allah kita semua sudah melakukan banyak riset tentang filantropi, gitu ya, tentang Islamic microfinance terkait dengan bagaimana kebijakan fiskal pemerintah ya kaitannya dengan ekonomi syariah, kemudian tentang berbicara tentang sumber daya, pakar-pakar di banyak perguruan tinggi. Nah tentu hadirnya pakar-pakar yang ada di ekonomi syariah UMY ini satu peluang besar untuk kita bisa mengkaji, menggali lebih jauh pada beliau-beliau yang sampai sejauh ini kita tahu persis ya bagaimana Pak Tris di Malaysia sudah mengcompare bagaimana di Malaysia dengan di Indonesia. Pak Sobar tentu dengan kembali dari Taiwan ini juga membawa segudang jawaban ya untuk bagaimana mengolah, kemudian juga melakukan analisa yang sudah sangat komprehensif dengan berbagai publikasi yang saya sendiri juga baca tentang apa yang Pak Sobar tulis gitu ya. Nah ini kami mencoba untuk memberikan hal-hal terkini tentang ekonomi syariah, tidak hanya pada level lokal ataupun nasional saja gitu, tapi bagaimana informasi-informasi dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai daerah yang saat ini berkembang. Tentu ini menjadi satu sajian menarik untuk disampaikan kepada banyak kalangan, dan ini menjadi satu pilihan bagi masyarakat untuk bisa mengenali ekonomi syariah lebih komprehensif. Jadi tidak hanya dari kulit luarnya saja, tapi insya Allah dengan banyak-banyak pakar yang berkompeten di dalam ekonomi syariah, termasuk karena kita punya Prof. Hilman ya sebagai Hilman Latif gitu sebagai pakar filantropi gitu, dan ini sebagai salah satu sumber daya yang kita miliki ya, termasuk calon-calon ekonom-ekonom besar yang mungkin insya Allah Pak Sobar ini sudah sangat populer di kalangan akademisi. Pak Tris juga saya kira dengan filantropinya ini sudah dengan banyak karya gitu ya. Dan kami punya komitmen Pak Siva bahwa masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya di UMY terutama di ekonomi syariah, insya Allah ini akan menjadi satu ikhtiar bersama ya, yang akan mampu menjawab tantangan ekonomi global dengan ekonomi syariah, dengan tetap kita memahami Islam secara komprehensif di UMY. Dahsyat. Ini yang bisa. Kalau pengalaman Pak Sobar sendiri kan sebagai alumni ya, apa bekal yang diberikan oleh ekonomi syariah sampai kemudian Pak Sobar bisa S2 di UGM terus kemudian S3 di Taiwan kayak gitu tuh. Jadi gini, saya terus terang dulu itu masuk dulu kan jurusannya itu kan muamalah. Tapi yang di bingkai sana itu adalah ekonomi syariah. Saya itu baca duluan. Saya itu mikir ini ilmu menarik sebenarnya. Belum banyak orang yang berminat di situ, dan itu kan dulu kan baru 2 tahun berdiri. Saya terus ini ilmu menarik, cuman jarang ada karena ketidaktahuan orang banyak hal. Saya itu diajarkan yang pertama di ekonomi syariah kan adalah doktrin tadi, bagaimana apa bedanya ilmu ekonomi syariah dengan ilmu umum. Ekonomi syariah itu sebenarnya itu adalah wacana yang mendobrak dari kebiasaan orang cara bertransaksi, cara memperoleh kekayaan. Di ekonomi Islam itu ada doktrin tersendiri karena ada prinsip-prinsip syariah di sana yang kita pegang teguh. Dan sebenarnya memang kalau kita itu mengilhami kenapa kita itu harus hidup, terus adanya kehidupan setelah mati, itu kan banyak direnungkan orang. Kayak
kita ngelihat bagaimana orang-orang kaya pada akhirnya mereka mendirikan yayasan. Kayak Bill Gates Foundation itu kan, Gates Foundation. Bill Gates, Melinda Bill Gates kurang kaya apa? Tapi pada akhirnya dia bicara, kalau bicara tentang yayasan, bicara tentang amal, artinya mereka, saya yakin ada ketidaknyamanan ketika mereka mencapai kekayaan banyak. Terus kayaknya mau buat apa? Orang-orang kaya sudah pikir kayak gitu. Kalau kita aja yang belum kaya, belum bisa mikir kayak gitu, artinya ada yang salah di kita. Jadi di ekonomi Islam, saya itu diajarkan bagaimana doktrin kita itu adalah menjadi tidak mengikuti arus. Kita punya doktrin tersendiri, minimal mindset itu. Dan mindset itu kalau ditanamkan pada anak-anak muda yang belum banyak terkompetisi, mereka ansih, yang penting jangan kuliah dapat duit banyak, nggak kayak gitu kan. Ini yang harus diinikan di orang tua sebenarnya. Kuliah itu, pendidikan itu, tujuan pendidikan untuk undang-undang dasar itu kan mendidik manusia Indonesia seutuhnya. Nggak ada pendidikan itu, tujuan pendidikan adalah untuk mencari kekayaan, nggak ada. Dan sugih. Iya, sugih. Apalagi banyak mengaitkan kuliah di ekonomi syariah nanti mau jadi apa ya? Nah itu. Padahal yang terpenting itu kan membekali orang itu adalah tentang mindset, bagaimana hidup, bagaimana memperoleh kekayaan, dan bagaimana kita memakmurkan kita dan orang lain sebenarnya. Kalau itu sudah tertanam gitu, nah, di ekonomi syariah kita itu di EXA UMY itu diajarkan seperti itu, dan saya ngerasakan tersendiri gitu loh. Bagaimana kita itu, maksudnya tujuan hidup kita itu ngapain itu loh. Dan itu pasti tak ajarkan di pengantar ekonomi Islam atau di mikroekonomi Islam itu saya sudah mencekoki anak-anak itu seperti itu. Jadi saya pastikan kalau masuk ke ekonomi Islam itu minimal ada cuci otak sedikit bagaimana kita itu berekonomi, tidak hanya ansih mencari kekayaan, hidup pokoknya mencari kekayaan sekaya-kayanya itu nggak ada. Tapi kan diajarkan kayak gitu biar kita itu sadar. Ya, kering itu nanti kalau itu. Kering jadi itu. menanamkan pondasi itu. Itu. Pondasi paradigmatik bahwa kita untuk hidup itu untuk apa? Kita mengakumulasi atau mencari kekayaan itu untuk apa? Bukan untuk kekayaan itu sendiri. Sendiri. Ya lucu kan. Orang itu tidak ada orang kaya pun tidak ada yang bebas dari masalah. Semuanya pun masalah. Orang kaya miskin. Sebenarnya yang pengen kita cari itu apa dalam hidup ini? Minimal itu akan ketemu di bangku kuliah di prodi ekonomi syariah. Ini kayak Pak Siva itu kan ngajarin tentang filsafat ekonomi Islam itu. Pasti dicekoki kayak gitu, anak-anak bagaimana dibingungkan kayak gitu terlebih dahulu. Bahwa tujuan itu ya falah itu dua, mencakup dua di sini dan di akhirat nanti, bukan hanya di sini gitu. Tidak untuk saat ini saja. Saat ini saja. Jadi orang kan mungkin daki-daki ternyata sebenarnya kekayaan itu ada di depan kita gitu. Kalau Mas Trisno, how Syariah economic shapes you, membentuk perjalanan karir intelektual, pemikiran Pak Sutrisno. Ya, kalau saya yang masih terngiang-ngiang dari sekarang, dulu bagaimana diajarkan di ekonomi syariah di FA itu, yang itu merubah mindset terutama. Sampai kemudian saya ingat benar apa yang disampaikan oleh salah satu dosen kita itu. Kalau orang sudah mindsetnya atau orang Muslim itu sudah mindsetnya tadi benar-benar falah gitu. Artinya mungkin falah perlu diterangkan dulu ini ditonton oleh semua orang. Ya, artinya falah itu adalah sebuah, kalau ditranslate kan banyak ya Pak Sipa ya. Kalau falah itu ya artinya sebuah tujuan hidup, bisa tujuan kebahagiaan dan seterusnya, keuntungan yang itu hasilan. Yang itu bukan hanya ada di dunia tetapi ada di akhirat gitu ya. Nah, itu yang paling saya ingat itu adalah bagaimana mindset orang itu mungkin awalnya itu membandingkan apakah antara bank Islam dengan bank konvensional itu sama gitu. Itu jelas nggak sama gitu. Ibarat yang paling mudah adalah apakah orang nikah dan kumpul kebo itu sama? Itu mungkin rasanya sama, tetapi itu berbeda. Gitu. Rasanya sama, tapi mungkin rasanya sama, tetapi itu jelas berbeda dari pendekatan yang apapun gitu. Sehingga orang itu apakah ketika wah berarti kalau bank Islam itu mahal, berarti itu nggak Islam, bukan seperti itu. Karena belum memadai atau belum cukup modal sehingga perlu mahal.
gitu. Ada perlu biaya yang lebih. Apakah kemudian kalau nikah itu mahal, kita nggak mau nikah sehingga kita cari aja jajan-jajan, kan enggak gitu. Jadi Islam itu bukan mengajarkan itu, karena tujuan sebenarnya tadi falah tadi. Falah itu bukan diukur karena mahalnya, bukan, atau bukan karena murahnya, bukan, tapi bagaimana proses itu tidak melupakan tadi keadilan. Kemudian bagaimana keadilan tadi ya, keadilan, kemudian pemerataan, keseimbangan, tidak adanya ghoror dan seterusnya. Nah, itu yang saya ingat sampai sekarang, sehingga kalau ada orang yang mengatakan kok ekonomi syariah itu mahal ya itu kalau nanti pada suatu saat ekonomi Islam itu bisa setara dengan modal yang dipakai oleh ekonomi konvensional, itu jauh akan lebih murah gitu. Jauh lebih sudah murah, mulai menjadi mainstream. Iya, sudah menjadi sesama gitu. Sehingga ya itu. Oke, kalau pondasi, let's say pondasi paradigmatik tauhid, falah dan segala macam itu sudah tertanam. Artinya ya sebagai Muslim, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, itu pondasinya cukup lah. Gitu. Kemarin juga ada yang misalnya Bu Sri Mulyani pidato waktu di forum ekonomi syariah juga gitu. Oke, ekonomi syariah atau perbankan syariah itu kan bukan soal fikih muamalatnya saja. Kalau tadi kan kritik kita ada pada orang berawal dari konvensional, nggak ngerti ininya ya, nggak ngerti skema syariahnya dan segala macamnya. Nah, kritik orang konvensional adalah, oke, itu sudah didapat, tapi kompetensi dan skillsnya bukan diragukan, juga perlu dikuasai oleh orang-orang yang bergelut di ekonomi syariah ini, sehingga tidak kalah dengan para kompetitor dari ekonomi konvensional di bidang yang sama gitu, di bidang ekonominya gitu. Nah, bagaimana skill dan kompetensi itu juga ditanamkan dan dikembangkan di prodi ekonomi syariah. Dalam kita memberikan struktur pemahaman kepada mahasiswa itu mulai hal yang paling sederhana sebenarnya, memang paling mudah dari hal yang paling umum tentang penguasaan keilmuan yang Pak Sobar dan teman-teman di semester awal itu tentu mata kuliah yang enteng-enteng itu penting gitu ya. Apalagi kalau yang ngajar Pak Sobar itu mahasiswa udah ceria dulu gitu, sehingga memang senang untuk diajar Pak Sobar di semester 1, sehingga akan betah gitu ya, menyenangkan. Kemudian juga seringkali kuliah itu kalau Pak Sobar kan nggak mesti selalu di kelas gitu, kadang di kafe dimanapun itu oke gitu. Apalagi anak semester 1 kuliah itu ternyata menyenangkan ya di Eksya gitu. Apalagi diajak ke perpustakaan. Di perpustakaan sekarang kan juga tidak hanya buku isinya ya, di sana sudah e-book gitu kan, sudah ada kafenya, bahkan juga banyak tempat untuk nongkrong dan diskusi di perpus itu sehingga. Nah, di ekonomi syariah tentu secara konseptual mahasiswa dibekali dengan banyak pengetahuan terkini, juga termasuk hasil-hasil riset yang tersedia dengan literatur bahkan ratusan ribu bahkan jutaan karya yang tersaji secara digital saat ini sudah sangat mudah diakses oleh mahasiswa kita gitu ya, sehingga mereka akan mencari bahan-bahan diskusi, bahan-bahan untuk presentasi. Saya kira itu sudah sangat terfasilitasi dengan sangat cukup gitu. Nah, kemudian bagaimana mereka juga dibekali dengan skill, karena memang kebutuhan dari industri sekarang, selain mereka paham secara konsep, mereka memahami tentang bagaimana jati diri secara keilmuan, tapi juga dalam kompetisi praktis ya, karena hampir 30% mata kuliah itu kan tidak selalu konsep, tapi juga sangat praktis, bahkan praktikum ya. Kemudian juga bagaimana mereka dikenalkan secara langsung di dunia industri, ada kuliah lapangan, kita sebut dengan kuliah lapangan ya, sehingga mereka akan tahu persis ada kuliah praktisi, sehingga ini akan mendorong mereka untuk memiliki kemampuan ya bagaimana mengaplikasikan ilmu-ilmu secara konseptual itu dilihat dari prakteknya. Nah, sehingga mereka akan sangat terbiasa dengan praktek-praktek itu. Apalagi kan mereka juga tidak hanya diajak berpikir dalam hal pemahaman ya, tapi bagaimana mereka juga riset
secara matematis, apalagi ini kita ada satu mata kuliah ekonometrik. Wah, ini tidak banyak loh ya yang bagaimana ekonometrik itu ada di tengah-tengah ilmu ekonomi syariah. Ini penting. Kenapa? Karena mahasiswa harus bisa belajar secara realistis, matematis tentang keilmuan yang semula hanya dataran konsep, tapi secara praktis mereka harus detail sampai pada perhitungan 0, sekian gitu. Sehingga ekonometrik ini akan mengantarkan mereka bisa memahami secara kuantitatif ya, ilmu-ilmu yang mereka sudah pahami secara kualitatif. Nah, ini sehingga keseimbangan antara konsep teori dengan praktek ya, dengan kemudian mereka juga dibekali dengan keilmuan dalam konteks alat ya, dalam hal ini ya banyak ke ilmu-ilmu ekonometrik dan statistikal gitu. Nah, ini keseimbangan inilah yang diharapkan selain mereka secara konsep keislaman ya, nilai-nilai Islam, kemudian mereka mengetahui betul bagaimana aplikasi di dalam praktek lembaga keuangan, lembaga sosial, dan tentu arah lain ya, satu lagi itu tentang bagaimana mahasiswa ini betul-betul disiapkan dengan kapasitas entrepreneurial yang sudah sangat kita tekankan sejak awal, bahkan sebelum UMY memberikan jargonnya gitu ya, University Entrepreneurial University gitu. Di salah satu profil lulusan kita adalah entrepreneur syariah. Yang ini juga bobotnya tuh tidak main-main gitu ya. Bahkan mereka memang akan kita bekali dengan kemampuan bertahan gitu, kemampuan untuk bertahan dalam secara konsep, secara praktek gitu, sebagai seorang wirausahawan yang siap untuk berada dimanapun. Jadi selain profilnya adalah sebagai praktisi lembaga keuangan syariah, tapi entrepreneur dan kewirausahaan ini menjadi bekal penting bagi mereka ketika mereka akan hidup berdampingan dengan siapapun dengan kapasitas yang sudah menghadapi tantangan dan cobaan seperti apapun. Tangguh gitu ya. Ya, tergambar paling tidak artinya skill yang diberikan kepada para mahasiswa itu bukan hanya di level tadi paradigmatik atau konseptual gitu, tapi juga dibekali alat-alat buat mereka bertahan hidup atau berkompetisi di luar gitu ya. Ada skill-skill kewirausahaan, skill-skill menjadi juga praktisi atau peneliti perbankan syariah dan keuangan syariah pada umumnya itu ada di sana, dan ada juga kuliah dengan praktisi, magangnya juga ada kan gitu ya. Dan bahkan wawasan yang kita berikan pada mereka tidak hanya sebatas regional nasional gitu ya. Jadi ada wisata kampus gitu, ada termasuk KKL di luar negeri. Nah, ini yang menjadi tren saat ini. Ekonomi syariah ini kan kalau model di Indonesia, saya yakin masyarakat atau mahasiswa itu sudah sangat paham. Tapi bagaimana ekonomi syariah di luar negeri? Nah, ini jadi excursion program itu nanti akan mengantarkan mereka sebagai satu pilihan untuk mereka mengenal lebih jauh tentang ekonomi Islam di luar negeri. Bagaimana di Inggris, bagaimana di Malaysia, bagaimana di Uni Emirat Arab atau di Arab Saudi dan di negara-negara Timur Tengah itu menjadi satu kajian tersendiri bagi mahasiswa yang dalam 1 tahun sekali ada tawaran bahwa mereka harus keluar negeri untuk bisa mendapatkan pengetahuan itu secara langsung di sana. Nah, lengkap sebenarnya. Dengan bekal-bekal yang seperti itu tadi, saya nggak tahu siapa yang mau jawab, atau karena semuanya alumni kan boleh saja. Dari lulusan yang ada lah ya, lulusan ekonomi syariah yang ada, kiprah mereka itu di dunia apa saja dengan skill yang tadi, skill pengetahuan dan doktrin paradigmatik keagamaan yang diberikan tadi itu, sebaran karir atau usahanya kalau entrepreneur itu apa saja biasanya? Kalau yang saya temuin ya, ini kan mahasiswa saya itu, yang saya temuin itu alhamdulillah belum ada orang yang menemuin saya, mahasiswa saya itu, mereka itu nganggur, nggak ada. Rata-rata sudah bekerja, dan bekerja itu macam-macam. Ada, saya itu
dipandang sama mahasiswa ternyata dosen yang angker. Padahal saya itu sebenarnya nggak angker, saya cuma agak strict aja, agak strict mereka, terus nggak ada kompromi. Udah kalau nilaimu memang C ya C itu loh, udah kayak gitu. Dan mereka sempat saya pressure itu kalau waktu mahasiswa itu saya masih ingat betul ada angkatan 2012 mereka kerja di bank syariah nemuin saya gara-gara dulu setiap pertemuan itu saya kan menggunakan teknik di Harvard itu kan, setiap itu mereka harus mereview buku itu harus habis direview, buku pengatur ekonomi itu harus direview itu setiap pertemuan itu mereka harus ngumpulin tuh resumen itu sampai berbuku-buku kayak gitu itu loh. Yang dulu anak-anak itu kadang-kadang ketakut, pengennya mereka dipaksa suruh membaca. Dan ada satu alumni baru ketemu bulan yang lalu ketemu dan ternyata kerja di situ. Saya bilang, Pak, yang paling saya ingat itu sudah review itu. Karena dari situ saya baca betulan sampai selesai buku pengantar ekonomi mikro dan makro. Dari itu saya belajar tentang ekonomi betul. Saya bilang kan dulu waktu kuliah mungkin kamu akan ngerasakan ini 10 tahun kemudian kamu akan ngerasa bahwa itu penting gitu loh. Nah, alhamdulillah ada kemarin saya di Jakarta ketemu ternyata alumni juga yang angkatan 2012 juga itu. Dia itu punya wirausaha itu unik yang jarang diinin orang itu. Dia memproduksi cup-cup kayak gitu. Dan ada identitas kayak gitu. Dia sendiri, cewek padahal itu. Dia sudah mempekerjakan beberapa kerjanya dan dia memang seorang yang tangguh itu, sudah teruji gitu itu. Ada banyak alumni kayak gitu. Ada alumni kita yang sampai sekarang itu survival di Jakarta. Dia merintis usaha. Itu juga banyak. Tapi alhamdulillah yang saya temui alumni itu nggak ada yang mereka itu nganggur cari kerjaan itu nggak ada. Jadi survival mereka itu mulai diinikan itu. Saya ngeliat, saya memang prinsip saya ngajar anak-anak itu nggak pernah membedakan apakah dia itu besok yang rajin nggak mereka, saya nggak pernah bedakan kayak gitu. Pada akhirnya jawaban kemudian itu 10 tahun kemudian saya selalu berdoa mereka itu benar 10 tahun kemudian itu mereka itu akan melihat ada yang siuman duluan, akhirnya mereka itu survive betulan, mereka mempraktekkan apa yang diajarkan di kuliah. Ada yang mereka siumannya mungkin baru 10 tahun. Bahkan yang saya nggak tebak sama sekali, anak-anak yang kayaknya itu dia itu waktu kuliah itu sebenarnya nggak rajin dan dia terus nggak terlalu memperhatikan, malah ngambil S3. Oh gitu. Iya. Saya bilang, apa inspirasimu? Yang Maluku itu, Maluku itu, saya nganggap dia ketemu saya, Pak, saya minta rekomendasi untuk S3. Saya bilang, kamu udah S2 udah selesai, sudah. Loh, saya bilang kayaknya tuh kamu perhatikan ya, gitu. Karena saya juga memperhatikan bapak ngajar itu, bapak itu loh, aneh itu loh, anak-anak yang rajin kayak gitu malah mereka itu survive di dunia industri mereka ini. Tapi anak saya anggap kayaknya nggak serius kamu kuliah itu dulu, malah pengen S3, sekarang S3, jadi dosen. Ada, saya juga. Ini ya memang kadang nasib orang nggak bisa diprediksikan. Kapan berubahnya juga kita nggak tahu. Tapi yang jelas perubahan mindset itu nggak harus hari itu juga waktu kuliah. Mungkin 10 tahun, 5 tahun kemudian mereka baru sadar. Jadi apa yang saya sampaikan saya nggak berharap akan mereka praktekkan dan akan mereka renungi. Mungkin mereka renungi butuh waktu panjang. Kayak saya juga dulu sama belajar mikro. Saya masih ingat belajar ekonomi mikro itu. Saya kan penasaran karena di UMY saya ekonomi syariah penasaran. Dulu kan mikronya nggak terlalu kental ya waktu di awal-awal. Saya ngambil IE di UGM itu biar dapat mikro, biar dapat makro. Mikronya itu kan diajar sama almarhum Bu Sri Adiningsih pakai HF varian. Bu Sri itu bilang, almarhum Bu Sri itu bilang gitu loh. Saya baca buku ini dulu cacing semua dan saya semua muntah-muntah itu. Mungkin kamu akan ngalamin sama. Ya sama juga. Pusing-pusing kayak gitu. Ternyata begitu ini saya belajar ekonomi mikro di Taiwan, ternyata loh, ternyata ekonomi mikro cuma kayak gini aja. Karena mungkin sudah ya siumannya kadang-kadang kita itu pahamnya setelah 1 tahun 2 tahun kemudian itu baru paham itu loh. Jadi istilahnya kalau orang pendidikan PAUD itu tough love. Ini rasa cinta tapi dengan gaya yang kenceng gitu. Kenceng gitu loh. Orang kadang mungkin pada saat itu wah ini angker, tapi baru kesana
oh ini ternyata kasih sayang yang membekas. Kasih sayangnya itu mendalam. Yang pada akhirnya saya punya prinsip bahwa tidak ada ilmu yang diciptakan untuk menyusahkan manusia. Ilmu itu diciptakan dalam rangka untuk menjembatani kita memahami tentang ciptaan Allah itu. Ilmu-ilmu yang Allah ciptakan itu. Kalau mungkin saya tuh Mas Tris bisa juga berbagi pengamatan atau yang teman-teman yang Mas Tris tahu. Kalau tadi kan dari sisi pekerjaan, tapi ada nggak sih nilai value yang dibawa oleh para alumni ekonomi syariah itu kayak gimana gitu? Saya baru sejak kemarin itu kaget dalam salah satu alumni kita itu ternyata ada yang menjadi staf di kecamatan atau ASN di kecamatan gitu. Ternyata apa yang beliau lakukan habis itu WA saya, Pak, ini saya mau penggalangan untuk berkorban di masjid saya itu kurang 2 orang untuk yang saya itu kurban. Gimana Pak? Bapak bersedia? Ya insya Allah saya siap gitu. Sebenarnya saya sudah korban di tempat lain, tapi karena ini yang minta adalah mahasiswa saya, terus dia ini menyangka itu, ya udahlah saya siap juga gitu. Nah ini yang saya lihat gini Pak, meskipun dia salah satu alumni ini bekerjanya kan di kantor kecamatan, tapi tetap menjadi menjadi rujukan dari teman-teman itu bagaimana nilai-nilai agama dipraktekkan, bagaimana dia ketika ada sesuatu hal yang sifatnya itu misalnya tadi ada yang berkekurangan ini itu menginisiasi gitu. Ini saya diceritai juga yang kebetulan pas saya ngurus KTP itu langsung, karena saya harus jadi hari itu, saya langsung disuruh ketemu sama yang ngurusi pimpinannya gitu ya. Pimpinan juga bercerita, ini alumni Bapak ini bagus kerjanya, bagus semua, pada mau minta bantuan dia, padahal ya dia tenaganya terbatas gitu ya. Karena kalau di yang muda kemudian dimintai bantuan apapun tidak harus terkait dengan pekerjaan itu selalu welcome. Ini yang saya lihat. Nah, ini beberapa hal yang saya lihat seperti itu sih Pak. Salah satu alumni yang saya amati gitu, yang jadi bisa menerapkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai ekonomi Islam atau nilai-nilai syariah, nilai value Islam itu dalam kehidupan sehari-hari itu dirasakan. Value-nya masih terus terbawa selain daripada dia punya kompetensi menjadi pegawai di kecamatan tadi itu, tapi dia mulai mempunyai nilai lebih. Peduli, terus kemudian soal-soal yang berkenaan dengan yang bukan kewajiban yang harus dia lakukan. Kalau itu kan kebaikan itu tadi untuk manfaatan, untuk seperti tadi mengelola jamaah yang korban. Oke, panjang kita ngobrol dan banyak hal yang bisa diobrolkan. Ini belum selesai. Selesai. Nanti satu persatu lah kalau gitu. Oke, sebelum masing-masing nanti punya closing statement gitu ya. Tapi yang jelas kan tadi kalau di prodi ekonomi syariah ini secara resources sumber daya kita sudah cukup ya. Artinya alumni dalam negeri, luar negeri, kecakapan dalam bidang agama maupun di bidang ekonomi itu sendiri itu cukup. Fasilitas tadi perpustakaan dan macam-macam sangat lengkap untuk bisa mendukung keberhasilan mahasiswa itu. Terus kemudian keseimbangan antara tadi itu penguatan pondasi-pondasi keagamaan, tauhid, perspektif paradigmatik ekonomi yang syar'i gitu, yang syariah dengan kecakapan ilmu ekonomi makro mikro, kecakapan yang sifatnya praktikal gitu juga dibekali di situ ya, sehingga ketika mereka keluar jadi alumni pun terserap di mana-mana dan bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat karena kompetensi, skill dan keahliannya di bidang yang dia diberi tugas, tapi juga kecakapan dalam tanda kutip spiritualnya yang diterjemahkan atau terwujud dalam bentuk tadi aktivitas sosial dia kerjakan dan segala macam. Jadi nggak salah kalau harus mengirim anaknya ke ekonomi syariah. Oke. Ya terakhir mungkin masing-masing yang bisa disampaikan berkaitan dengan diskusi kita hari ini, atau mengapil para orang tua atau calon-calon mahasiswa yang masih bimbang menentukan pilihan gitu. Siapa dulu? Ya ini masa depan seorang manusia itu kan kita nggak bisa menentukan hari ini. Yang mungkin
siapapun orang ya, anaknya Bill Gates, anak siapa itu nggak bisa melihat lebih jauh masa depannya dia itu bakalan sukses atau enggak. Tapi minimal yang kita bisa lakukan itu adalah hari ini. Kalau kita sudah bisa melangkahkan kaki ke dalam hal yang benar, namanya berekonomi, mempelajari tentang ekonomi, tentang filosofi manusia, itu sudah benar. Minimal kita sudah satu step menetapkan keberhasilan manusia itu, termasuk anak-anak, termasuk orang tamat SMA, mahasiswa. Dan saya kira memasukkan anak ke prodi ekonomi syariah itu adalah bagian dari satu step yang benar. Untuk selanjutnya itu selain usaha ya doa dari orang tua. Dan insya Allah kalau dititipkan di ekonomi syariah itu bagian dari step yang benar. Saya kira kayak gitu aja. Betul, milestone yang sangat penting. Ya, bagi tonggak untuk menuju masa depan itu ya dimulai dari awal itu. Oke, Mas Trisno atau Pak Syarif? Ya, baik. Yang pernah kami coba ungkapkan di dalam visi misi ya, kemudian visi misi ini kemudian diterjemahkan secara bebas yang sekarang tentu berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah gitu, luar biasa. Meskipun ini ikhtiar yang tiada henti bagi ekonomi syariah UMY untuk selalu menjaga komitmen kepada masyarakat tentang bagaimana pendidikan ekonomi syariah itu sangat penting, dan dengan siapa kita belajar ini juga sangat menentukan bagaimana masa depan masing-masing di dalam yang tentu mempersiapkan diri di masa yang akan datang gitu ya. Ini yang saya tulis di laman ekonomi syariah kita ya. Saya bacakan: jika kamu ingin belajar dari mereka yang tumbuh bersama zaman, berpikir lintas batas dan memimpin dengan nilai-nilai Islam, maka prodi ekonomi syariah adalah panggilanmu. Adalah panggilan untuk mahasiswa yang itu tadi ya, dimensi duniawi dan ukhrawinya tercakup di dalam itu semuanya. Oke, Mas Trisno? Ya, dari saya sendiri, masa depan memang tidak bisa kita tentukan sekarang, tapi dengan perencanaan yang matang, ekonomi syariah insya Allah bisa mengantarkan teman-teman yang kalau dikatakan dalam teori manajemen itu hampir 50% itu adalah jatah keberhasilan kita. Kita berusaha bersama-sama untuk rencanakan keberhasilan memfasilitasi teman-teman di ekonomi syariah. Oke. Makasih semuanya, dahsyat. Dan apalagi meskipun sudah lulus gitu kan, tadi tuh dosennya masih mendoakan muridnya, masih keep in touch dengan dengan alumninya itu. Jadi kita seperti keluarga ya, bukan hubungan hanya semata-mata dosen murid yang kemudian secara formal saja, tapi juga include di dalamnya itu ada doa, ada saling support dengan satu sama lain gitu. Alright, gitu. Nanti kita ngobrol lagi tentang tema-tema ekonomi syariah, filantropi, ekonomi secara makro gitu. Masih banyak hal yang bisa dibincangkan. Kalau moto ekonomi syariah UMY itu apa? Bright and Barakah. Ada begininya nggak tuh? Barakah itu. Bright and Barakah. Bright and Barakah. Iya, insya Allah nanti gabung dengan ekonomi syariah, tidak hanya bright secara kognisi, tapi juga berkah hidup dan masa depannya, insya Allah. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas Trisno, Pak Sobar, Pak Syarif, dan kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.